Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup panas. Kini datang lagi bos dari Israel, Indonesia. Nah, seperti yang kalian tahu beberapa waktu lalu sempat santer beritanya Mama Rika mau memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Namun kini kabar terbarunya datang pula lagi dari Israel bos, yang kini ternyata membidik Indonesia sebagai target negara relokasi warga Gaza. Tak main-main, bahkan katanya ini adalah sebagai program percontohan yang nantinya bakal diawali dengan 100 warga Gaza bos. Dan sebagian dari mereka bakal bekerja di bidang konstruksi. Bahkan dikatakan jika berhasil, Israel berharap ribuan warga Gaza lainnya bakal pindah secara sukarela. Nah loh, cukup amsyong nih bos. Lantas, bagaimanakah rencananya Israel ini? Siapakah yang bertanggung jawab? Dan bagaimanakah tanggapan Indonesia mengenai persoalan ini? Setelah ini kita kupas bosku. Kemudian nanti kabar kedua datang dari jet tempur generasi 6 Amerika yaitu F-47. Dimana cukup mengejutkan, Paman Donald pun menyatakan bahwa jet tempur ini boleh diekspor ke sekutu bos. Tapi dengan syarat, yaitu kemampuannya diturunkan 10%. Nah aduh, cukup selekedap nih. Lantas, pertanyaannya apakah alasannya? Apakah Mama Rika tak mau sekutunya ikut kuat? Atau sengaja biar nggak terlalu kuat? Ataukah di masa depan mereka bukan sekutu Amerika lagi? Penasaran beritanya? Cus! Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Israel, Indonesia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, cukup mengejutkan baru-baru ini. Tanggal 26 Maret kemarin, beberapa media Israel seperti N12, kemudian Channel 12 dan juga Time of Israel telah merilis berita bahwa negaranya, yaitu Israel, kini akan meluncurkan program baru bos. Program pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Dan mereka pun menyebutnya ini sebagai program migrasi sukarela. Nah, salah satu media mereka yaitu Time of Israel bahkan melaporkan bahwa kelompok pertama akan berjumlah 100 orang warga Gaza dan kini bersiap untuk diberangkatkan ke Indonesia sebagai bagian dari program migrasi sukarela. Kemudian dilaporkan oleh Channel 12, program tersebut pun akan dilaksanakan oleh Maijen Gaza Alian, seorang kepala koordinasi kegiatan pemerintah di wilayah atau COGAT. Dan menurut laporan media tersebut, warga Gaza nantinya akan dipekerjakan di sektor konstruksi bos. Dan cukup amsyong dikatakan lagi nih bahwa jika program ini sukses, berhasil, maka diharapkan nantinya bisa memotivasi ribuan warga Gaza untuk melakukan migrasi secara sukarela ke Indonesia untuk bekerja dan berpotensi tinggal secara permanen di Indonesia dengan persetujuan pemerintah Jakarta, katanya bos. Nah, ini lumayan gawat nih. Kemudian lanjut dikatakan lagi lantaran Israel dan Indonesia katanya tidak memiliki hubungan diplomatik, maka kedua belah pihak nantinya akan membuka saluran komunikasi khusus guna merancang program ini. Sementara itu, berdasarkan laporan yang beredar, program tersebut akan dikelola oleh administrasi migrasi yang dibentuk oleh pemerintah Israel di bawah pimpinan Brigjen Purnawirawan Overwinter, seorang perwira kontroversial yang populer di kalangan komunitas religius nasionalis dan yang disebut bertanggung jawab atas inisiatif ini adalah Menteri Pertahanan Israel yaitu Katz. Waduh, ini sudah masuk kategori gawat nih bos. Lantas bagaimanakah tanggapan Indonesia? Oke, admin kutip dari CNN Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI membantah ada rencana pemindahan sekitar 100 warga jalur Gaza Palestina ke Indonesia, bos. Terkait hal ini, juru bicara Kemlu RI yaitu Bapak Roliansah atau Roy Sumirat menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun atau mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut kini oleh beberapa media asing. Beliau katakan melalui pernyataannya kepada wartawan pada Kamis 27 Maret 2025 hari ini. Ia katakan dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan
apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut, bos. Bapak Roliansah pun menuturkan bahwa saat ini Indonesia lebih fokus mendorong perundingan gencatan senjata tahap 2 agar segera terwujud dan memastikan program rekonstruksi Gaza dimulai. Kemudian selain itu, Indonesia juga sedang mendorong jaminan agar akses bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza terus terbuka. Nah, artinya dengan ini, dari pihak Indonesia belum tahu apa-apa nih, bos. Sehingga kemungkinan rencana itu tadi adalah rencana dan program baru Israel. Mereka mau memindahkan 100 warga Gaza terlebih dahulu sebagai program percontohan. Dan katanya atas persetujuan Jakarta nantinya, bos. Nah, ini parah nih. Karena sudah jelas ini adalah bentuk pengusiran secara paksa. Karena mestinya setelah Gaza hancur ya, Israel ganti rugi dong ya kan? Bangun kembali Gaza dan biarkan orang-orang Gaza yang tidak bersalah tinggal di tempat mereka yang baru di Gaza. Dan jika Indonesia nanti misalkan nih menyetujui rencana Israel ini, ya itu sama saja menyetujui jika wilayah Gaza diambil alih oleh Israel atau Amerika, bos. Dalam bahasa kasarnya ya menyetujui penjajahan. Yang kasihan ya warga Gaza terusir dari tanah kelahirannya sendiri, bos. Siapa yang dapat menghentikan hal ini? Sepertinya sih sampai saat ini belum ada nih. PBB aja nggak bisa. Dan kalau negara-negara lain tidak ada action atau cuma menolak dan mengutuk doang, ya cukup amsyong, bos. Oke, kabar selanjutnya datang dari jet tempur generasi 6 Amerika yaitu F-47 yang katanya boleh diekspor ke negara-negara sekutunya nih, bos. Tapi dengan syarat kemampuannya dikurangi 10%. Nah, ini yang nggak enak dengarnya nih. Jadi setelah kemarin beredar rumor kill switch pada jet tempur generasi 5 F-35 Amerika, kini ada pula lagi kabar baru, tapi kali ini bukan rumor nih, namun diungkapkan langsung oleh Presiden Donald Trump, di mana Paman Donald pun menyebutnya sebagai versi jet tempur generasi 6 F-47 yang lebih ringan dari jet tempur aslinya. Ia katakan, kami ingin menguranginya sekitar 10% karena suatu hari nanti mungkin mereka tidak akan menjadi sekutu kami lagi, bukan? Ujar Donald Trump. Nah, ini lagi yang bikin ngeri-ngeri tak sedap, di mana ia katakan negara-negara yang saat ini menjadi sekutunya, di masa depan kemungkinan mereka tidak lagi menjadi sekutu Amerika, bos. Siapa yang nggak ngeri ya kan? Dan pernyataan Donald Trump ini pun menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis pertahanan dan dapat mempengaruhi negara-negara mitra Amerika. Pasalnya, penurunan kemampuan atau kapabilitas jet tempur F-47 versi ekspor dapat membuat sekutu ragu untuk memperoleh pesawat tersebut. Jet tempur generasi 6 F-47 sendiri merupakan bagian dari program Next Generation Air Dominance atau NGAD yang dirancang untuk menggantikan F-22 Raptor, bos, dan beroperasi bersama drone otonom. Dan pernyataan Donald Trump ini pun juga menimbulkan kekhawatiran bagi militer Amerika Serikat. Dikatakan bagaimana mungkin, katanya, jet tempur generasi ke-6 yang menjadi kunci keunggulan US Air Force akan diekspor, sementara F-22 saja dari awal tidak diperuntukkan bagi pasar ekspor. Nah, jadi Mama Rika kini sebenarnya cukup membagongkan, bos. Entah apa pula rencana mereka ke depannya ya kan? Sampai-sampai berani mengatakan bahwa di masa depan sekutu yang sekarang mungkin bisa saja tidak menjadi sekutu lagi. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.